Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban helikopter Polairut yang jatuh di perairan Buku Limau, Manggar, Belitung Timur. Pencarian korban helikopter Polairut yang hilang kontak di Belitung Timur mulai menemukan titik terang. Tim SAR gabungan pagi tadi menemukan satu jenazah kru helikopter P1103. Jenazah yang ditemukan adalah Bribda Hoirul Anam. Bribda Hoirul Anam ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi sekitar pukul 8 pagi tadi. Jenazah langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Belitung Timur. Helikopter milik Polri hilang kontak di perairan Bangka Belitung pada hari Minggu. Peristiwa ini bermula saat dua helikopter P113 dan P1103 lepas landas dari Pangkalan Bun sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perjalanan menuju Tanjung Pandan, kedua heli yang terbang beriringan melewati cuaca buruk hingga akhirnya helikopter P1103 dinyatakan hilang di wilayah Pulau Buku Limau. Sementara helikopter P1113 mendarat dengan selamat di Tanjung Pandan. Anggota kami saat ini pencarian terus dilakukan dari Polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki. Dan kemudian dibantu oleh Basarnas, dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan beberapa kapal masyarakat. Tentunya harapan kita seluruh anggota kami yang saat ini belum ditemukan segera bisa kita temukan. Helikopter P1103 yang hilang mengangkut 4 anggota polisi, yaitu AKP Arif Rahman Saleh, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Hoirul Anam. Korban helikopter Polairut masih berlangsung. Selengkapnya kami sudah bergabung bersama Kepala Basarnas Kepulauan Bangka Belitung, Imade Oka Astawa. Selamat petang, Pak Oka. Seperti apa Pak Oka jalannya evakuasi yang berlangsung? Hingga sore hari ini kita memang menemukan satu korban, kru salah satu mekanik dari kru helikopter polisi dan sudah dievakuasi menuju rumah sakit umum pemerintah Belitung Timur. Namun selain korban juga beberapa debris atau serpihan dari body part helikopter juga ditemukan, beberapa serpihan, kemudian ada tas dari kru, tas ransel, kemudian hari ini juga menemukan tangki tambahan yang biasanya karena Bolko butuh tangki yang lebih banyak untuk proses terbang yang lebih jauh, jadi ada tangki tambahan sehingga tangki tambahan tersebut kita temukan. Nah, yang penting juga kami telah menemukan yang terakhir adalah ELT, Emergency Locator Transmitter, yaitu radio beacon yang memancarkan distress alert ke satelit yang biasanya jika terjadi benturan, helikopter diketahui posisinya. Namun ELT sudah kami temukan, namun informasi yang kami dapat tidak memancar, kemungkinan besar impact ataupun tidak cukup waktu dari ILT tersebut memancarkan ke satelit sehingga koordinat dari helikopter milik Polairut tidak memancarkan sinyal. Demikian. Baik, Pak Oka, apakah sudah bisa diketahui apa penyebab jatuhnya helikopter? Karena memang kedua helikopter ini beriringan, namun yang kembali ke yang mendarat hanya satu. Baik, terkait dengan penyebab, bukan kewenangan kami untuk menyampaikan, nanti pihak investigator dari pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Namun dapat kami sampaikan, kami melakukan pencarian di area pencarian itu dengan menganalisa dari kondisi helikopter 11-13
yang landing selamat tiba di Bandara Tanjung Pandan dengan tujuan yang sama. Demikian. Dari informasi yang kami gali bahwa terjadi cibi ataupun secara visual helikopter yang selamat itu melihat kondisi awan tebal, sehingga dalam analisa kami dan kami menerima informasi dari GPS tracking yang sudah dilaksanakan penerbangannya, kami mendapatkan trek yang kembali dari trek awal lurus kemudian berbelok ke arah utara. Sehingga kami yakini ada sesuatu hal yang terjadi di trek tersebut. Kami gali lebih dalam lagi bahwa di sanalah terjadi cuaca yang dihindari. Demikian. Baik. Kami konfirmasi ke BMKG bahwa di jam yang sama antara 13.15 sampai 13.30 bahwa di lokasi yang sama yang kami perkirakan bahwa memang kami konfirmasi ke BMKG dengan data yang diberikan bahwa memang terjadi di jam dan lokasi yang sama awan tebal dan ada awan cibi. Demikian. Baik, Pak Oka, jadi memang kemungkinan ini karena faktor cuaca ya. Pak Oka, sejauh ini sudah berapa korban yang ditemukan? Sampai saat ini sejauh hingga sore hari 1 korban yang sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Belitung Timur. Demikian. Baik, Pak Oka, apa kendala saat ini pencarian di lapangan? Kendala secara visual untuk di atas permukaan kita membagi 2 metode pencarian. Yang pertama di atas permukaan laut, secara umum dengan kapal yang ada 10 kapal dari institusi yang ada, baik dari Polri sendiri, kemudian kami dari Basarnas, dari Bakamla, TNI AL, terus kemudian kapal dari pemerintah daerah, juga kapal nelayan yang kami gerakkan, terus kemudian ada beberapa temuan-temuan juga kapal jenis cutter gitu ya, seperti jukung, yang masyarakat yang sudah disebarkan informasinya oleh kita, oleh polisi, apabila melakukan pencarian atau penangkapan ikan agar sambil memonitor jika ada penemuan serpihan maupun korban. Demikian. Baik. Sehingga pada hari ini ditemukan 1 korban. Baik Pak, untuk kondisi cuaca saat ini sendiri di lokasi pencarian seperti apa Pak Oka? Sampai saat ini metode tadi kami laksanakan hingga sore hari. Memang betul di pagi hari ke siang cukup landai, namun dari siang hingga ke sore angin bertiup lebih kencang, sehingga kapal-kapal yang kecil untuk melaksanakan operasi SAR sedikit mengalami goncangan. Demikian, mungkin butuh untuk daya tahan sehingga bisa melakukan terus pencarian hingga sore hari. Baik, terima kasih. Untuk metode yang kedua di bawah permukaan air sedang kami upayakan. Informasi terakhir bahwa ada bantuan dari TNI AL, KRI Liger untuk membantu di nanti malam ini tiba sehingga bisa membantu pencarian di bawah permukaan air. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Oka Astawa telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang, Pak Oka. Bapak bisa bangun, Pak. Saya keluar, Pak. Coba. Kasih jalan, Pak. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Alhamdulillah, Dek. Ya Allah. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Pemirsa, 2 jenazah korban gempa Cianjur, Jawa Barat kembali ditemukan. Hingga kini 9 korban masih dinyatakan hilang.
Senin pagi petugas kembali menemukan 2 jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. 2 korban merupakan laki-laki dewasa dan 1 anak perempuan. Sementara itu proses pencarian korban di lokasi longsor di Kampung Ciberem dan Cijedil kembali dilanjutkan untuk mencari 9 korban lainnya yang masih hilang. Sekitar 100 orang petugas dikerahkan pada Senin pagi. Proses pencarian difokuskan di 3 lokasi yang diduga kuat adanya korban yang tertimbun. Tingginya timbunan tanah dan material bangunan menghalangi pencarian dan menyulitkan petugas. Pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi terdampak gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang bersama rekan kami Mujib Prayitno. Mujib, sejauh ini seperti apa berlanjutnya proses evakuasi? Apakah masih dilanjutkan hingga sore hari ini? Ya, tadi siang kepala tim dari tugas yang berada di Ciberem menginformasikan bahwa untuk sementara proses pencarian dan juga evakuasi akan dihentikan, mengusulkan merekomendasikan kepada Basarnas untuk menghentikan proses pencarian yang ada di sini karena 2 kali metode digunakan, yaitu 2 metode yaitu penggalian, kemudian pengangkatan puing-puing dan pencari secara manual tidak ditemukan adanya korban. Selain itu, dengan menggunakan anjing pelacak metode kedua juga tidak ditemukan korban, sehingga diusulkan pada hari ini bahwa sekitar pukul 2 siang tadi bahwa untuk pencarian di wilayah Ciberem diusulkan untuk dihentikan. Begitu, Anissa. Baik, dihentikan untuk seterusnya atau dilanjutkan besok, Mujib? Ya, untuk sementara dihentikan. Untuk usulan dari tim yang di sini adalah untuk dihentikan untuk seterusnya karena lokasi yang sudah tidak memungkinkan lagi dan beberapa kali pencarian termasuk dari hari kemarin tidak membuahkan hasil, dan juga ada beberapa faktor lain diantaranya adalah timbunan tanah yang sangat tinggi, yang sangat tebal, kemudian lereng yang memang sangat curam dan beresiko untuk longsor susulan, terutama saat ini di lokasi ini sedang turun hujan sejak sekitar pukul 16 dan sampai sekarang meskipun on off, kadang deras, kadang kemudian hujan ringan, dan petugas juga sudah ditarik dan akan dialokasikan ke lokasi lain yang berada di Cijedil. Informasinya begitu. Baik, Anissa. Mujib, apakah sampai saat ini masih terjadi gempa susulan? Ya, bisa diulangi, Anissa? Apakah sampai sekarang masih terus terjadi gempa susulan? Ya, beberapa kali memang gempa susulan terjadi, tapi tidak terlalu terasa meskipun kadangkala jaraknya memang cukup dekat dari lokasi saya berdiri di sini sekitar 2 kilometeran atau 3 kilometeran begitu. Dan kondisi itu dikhawatirkan akan berimbas pada tebing yang ada di sini yang saat ini dalam pengerjaan dari Kementerian PUPR untuk penguatan dan juga pengerasan yang akan dilakukan tiap malam hari. Gitu. Baik, terima kasih Mujib Prayitno atas laporannya dari Cianjur, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan Anda, terima kasih. Pemirsa, hingga hari ke-8 gempa Cianjur, para relawan terus membantu menyalurkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah terpencil yang terisolasi. Informasi selengkapnya usai jeda.